Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Sundri Sunarsi, CGP Angkatan 5 Kabupaten Indragiri Riau. Pengajar praktek Nuria Nuari Ratna dan fasilitator Rangga Ramadhani Al-Sahbani. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Latar belakang aksi nyata yang saya lakukan adalah satu, adanya krisis karakter saat ini melalui akses media semakin mengkhawatirkan. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter pada murid menjadi peluang bagi guru untuk membangun budaya positif. 2. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam proses menuntun, murid diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya sebagai individu yang unik. Memberi tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. 3. Murid tidak suka peraturan karena selama ini mereka menganggap jika melakukan pelanggaran mereka akan mendapatkan hukuman. 4. Budaya positif perlu menjadi pembiasaan di setiap sekolah dan terus dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Adapun tujuan saya adalah satu, menumbuhkan budaya positif di kelas dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Salah satunya nilai-nilai kebajikan yang termuat dalam dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. 2. Menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. 3. Menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas yang telah disepakati bersama warga kelas. Tolak ukur saya dalam aksi nyata ini adalah satu, murid mampu membuat keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat setiap warga kelas. 2. Murid mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Dukungan dalam aksi nyata budaya positif ini, satu, orang tua sebagai pemantau kegiatan dan karakter, serta lingkungan pergaulan pertama anak di rumah. 2. Warga sekolah sebagai teladan bagi murid. 3. Alat dokumentasi kegiatan aksi nyata saya berupa kamera dan HP. Menjalankan tindakan aksi nyata ini dengan cara saling berkolaborasi dengan semua warga sekolah, mendapatkan dukungan dalam menerapkan dan membiasakan budaya positif, baik di sekolah maupun di dalam kelas saya sendiri. Kegiatan aksi nyata yang saya lakukan adalah satu, perencanaan. Di dalam perencanaan ini saya membuat rancangan kegiatan aksi nyata. Kemudian saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, pengawas, dan rekan sejawat tentang aksi nyata yang akan dilakukan. Dan saya juga membuka dialog dengan murid terkait keyakinan kelas, karena kesepakatan kelas sebelumnya telah dibuat oleh siswa yang terdahulu. Inilah foto-foto kegiatan perencanaan yang saya lakukan. Ada rancangan tabel kegiatan aksi nyata, ada foto saat saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, pengawas, dan rekan guru, serta kegiatan di kelas saya untuk membahas kesepakatan atau keyakinan kelas yang baru. Setelah saya mengadakan dialog bersama murid-murid saya di kelas 1A, kami mendapatkan keyakinan kelas yang baru yang kami buat
Di antaranya adalah jika masuk kelas ucapkan salam, jika keluar minta izin guru, yang ketiga saling menghormati, keempat meletakkan barang di tempatnya, dan bermain dan belajar bersama. Keyakinan kelas ini kami pajang dan kami tempel di dinding dengan harapan setiap murid melihatnya, murid akan mengetahui dan melaksanakan apa yang telah disepakati bersama. Inilah video kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kami buat bersama siswa-siswi kelas 1A. Kemarin udah lama ya, udah 1 tahun. Sekarang masih ingat gak kesepakatan kelas kita apa sayang? Apa coba Alifa apa? Masuk kelas beri salam kepada ibu guru. Siapa lagi yang tahu? Wesa apa? Kalau keluar minta izin guru. Siapa lagi? Ayo tunjuk tangannya. Meiza apa sayang? Apa? Menjaga kebersihan. Ayo yang laki-laki apa? Apa sayang? Apa Salim? Ya, ayo belajar bersama. Apa? Apa lagi? Bermain bersama. Yang sebelah sini ada yang tahu apa kesepakatan kelas kita? Fitri, apa sayang? Meletakkan barang di tempatnya. Ada lagi yang lain? Ayo, apa? Jangan malu. Apa yang ingin kita sepakati di kelas kita? Ayo. Apa lagi? Belajar sama-sama. Ada lagi? Apa sayang? Menjaga kebersihan. Iya. Semua yang anak-anak. Kia, tunjuk tangan. Apa sayang? Menjaga kebersihan. Iya. Semua yang anak-anak ibu bilangkan tadi adalah benar. Kesepakatan kelas kita. Jadi kesepakatan kelas kita masih ingat yang pertama apa? Jika masuk kelas. Jika masuk kelas apa? Iya. Jadi yang pertama jika masuk kelas ucapkan salam. Yang kedua apa? Menjaga kebersihan. Yang ketiga jika keluar minta izin guru. Yang keempat apa? Saling menghormati. Yang kelima, meningkatkan sikap disiplin. Yang keenam apa? Menjaga kebersihan kelas. Dan yang terakhir, bermain dan belajar bersama. Ya, jadi kesepakatan kelas, keyakinan kelas kita terapkan di dalam kelas kita dan di sekolah kita. Yuk, tepuk tangan untuk kesepakatan kelas kita. Selain membuat kesepakatan atau keyakinan kelas yang baru, saya juga melakukan kegiatan menyebarkan pemahaman budaya positif secara luring melalui Forum Kelompok Kerja Guru atau KKG Gugus Panglima Sulung bersama beberapa rekan guru dari sekolah lain. Kegiatan ini saya lakukan dengan harapan guru-guru lain bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Berikut adalah video pengimbasan saya, yaitu pengimbasan budaya positif. Memiliki perilaku yang sesuai. Jadi, budaya positif ini meliputi 6 hal. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Seperti kita mungkin dulunya kita memiliki bahwa pembelajaran yang kita lakukan hanya berpusat kepada guru. Kita menganggap
anak adalah murid kita adalah seseorang yang harus mengikuti apa yang kita inginkan. Itu yang harus kita ubah. Kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, segitiga restitusi, ya. Jadi di sini yang kita perlukan untuk mengembangkan budaya positif. Jadi sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Di sini pemangku kepentingan kita bukan hanya kita guru, kepala sekolah dan pengawas, tapi terlibat juga orang tua siswa dan siswa itu sendiri. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif kita adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, dan tanggung jawab. Jadi di sini yang pertama perubahan paradigma belajar. Dulu kita mungkin menganggap bahwa kebutuhan murid kita sama. Kebutuhan murid kita sama. Anak yang pandai membaca atau menulis, kita samakan dengan anak yang belum pandai. Jadi untuk mengubah itu, kita harus bawa kebutuhan setiap anak murid kita berbeda. Sekarang ini kita melihat kalau kita kembalikan kepada IKM memang bahwa kebutuhan setiap murid kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang memiliki hal yang sama. Sedangkan paradigma sekarang bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jujur ya Bapak Ibu, saya pun dulunya sebagai guru bahwa jika ada anak murid yang melakukan kesalahan, misalnya perilakunya tidak sesuai, bahwa kita langsung mendikte dia bahwa kamu salah nak. Jujur, namun dengan seiringnya pemahaman tentang IKM dan budaya positif ini, kita mencoba bahwa semua perilaku siswa yang dilakukan itu dia memiliki tujuan. Jika ada siswa yang melakukan perilaku yang tidak baik di sekolah, akan mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi nantinya, maka dia melakukan perilaku tersebut. Kemudian Bapak Ibu tentang disiplin, ketika mendengar kata disiplin apa yang terbayang? Harus taat waktu makan waktu yang jelas. Ada lagi patuh pada aturan, itu yang kita bayangkan. Dan juga disiplin biasanya sering dikaitkan dengan hukuman, ya. Itu dulu yang kita bayangkan. Jadi bahwa sebenarnya disiplin itu tidak harus dengan memberi hukuman. Selama ini kita mungkin contohkan anak yang terlambat datang ke sekolah, kita beri hukuman sampah apa itu memang kita lakukan. Saya pun jujur mengakuinya pernah melakukannya. Jadi untuk itu dengan pemahaman ini kita mencoba bahwa cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, ancaman hukuman, ya. Jadi kita usahakan untuk cara menerapkan disiplin tanpa kekerasan, ancaman dan hukuman. Akan ada nanti segitiga restitusi kita, yang kata-kata apa yang akan kita lakukan kepada anak didik kita, sehingga mereka merasa bahwa mereka dihargai bukan dihukum. Jadi disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Di sini ada 6 organisasi yang mengemukakan nilai-nilai kebajikan.
Namun saya hanya memuat satu nilai kebajikan, yaitu sesuai dimensi profil pelajar Pancasila. Karena itu yang sering kita terapkan di lingkungan kita sehari-hari, 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Apa aja Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri, kreatif. Kami di sekolah sudah menetapkan penerapan dimensi profil pelajar Pancasila, bukan hanya anak-anak menghafal. Jadi Bapak Ibu SD 3 dan SD 2, bukan kami membanggakan, ya bisa dicontoh mungkin setiap anak berbaris di halaman sekolah kita menggunakan tepuk profil pelajar Pancasila. Setidaknya anak itu dia tahu bahwa ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi kami mengatakan setiap hari, karena pernah kami menanyakan kepada anak didik kami, nah apa itu profil pelajar Pancasila? Dibilangnya satu, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dengan menerapkan ini setiap saat masuk dan di dalam kelas, sehingga anak didik kami tahu bahwa kategori beriman yang bagaimana, berkebinekaan yang bagaimana, mandiri yang bagaimana. Jadi coba kita terapkan sebelum masuk kelas atau di dalam kelas, sebelum memulai pelajaran, YL tepuk profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini sebagai seorang guru atau pendidik ini kita jujur ya Bapak Ibu, saat hadir di suatu pelatihan seperti ini, motivasi yang mana yang Bapak Ibu? Yang warna merah, hijau atau oranye? Yang Bapak Ibu saat mengikuti pelatihan di sini, motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu datang di lokasi ini? Jujur Bapak Ibu. Yang merah itu Bapak tahu. Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah, pengawas Anda, dan mendapatkan surat teguran? Bunda Wisnawati katanya yang merah dia hadir untuk kegiatan pelatihan ini. Ada yang memilih hijau siapa? Nur Laila. Yang memilih warna merah siapa? Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Saya rasa jawaban orang ini untuk kita semua ya. Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Hargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi Bapak Ibu ya, jika kita ingin mengikuti kegiatan pelatihan, kita harus merubah pemikiran kita bahwa kita datang bukan karena takut kepada kepala sekolah atau pengawas ini, tapi karena kita ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Karena kita belajar tidak mengenal usia sekarang. Mau tua, mau muda, selagi ada keinginan untuk belajar, maka kita bisa untuk merubah perilaku kita. Jadi di sini berdasarkan dari kasus yang dipilih tadi, maka ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jika Bapak Ibu melakukan suatu tindakan memilih yang pertama, ini adalah tingkat terendah. Karena biasanya orang yang melakukan ini
datang ke suatu kegiatan pelatihan hanya untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jika Bapak Ibu datang ke pelatihan dengan niat seperti ini, maka biasanya orang ini akan melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Contohnya, ibu itu rajin datang ya, misalnya. Ya. Kemudian, alhamdulillah ibu di sini semua memilih yang nomor 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Orang yang memiliki motivasi ini akan menjadi orang yang apabila melakukannya, dia hanya ingin dia meyakini dan menghargai bahwa yang dilakukannya akan memberikan dampak yang baik, yang positif buat orang lain. Ini dia tentang kebutuhan dasar manusia, di mana jadi Bapak Ibu, jika ada anak didik kita, murid kita yang memiliki perilaku yang tidak baik, ada satu kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Ya, anak kita mungkin di kelas dia luar biasa, ya, dia ada satu kebutuhan yang ingin mereka terpenuhi. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini biasanya didapatkan di rumah ya, dalam bentuk kesehatan, rumah dan makanan. Itu lebih rumah. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini contoh kasusnya seperti di kelas saya, ada satu anak yang memang luar biasa. Mungkin ibu yang menggantikan kelas saya tahu dia anaknya bagaimana. Di sini sebenarnya karena dia memang pengen kasih sayang dari guru yang masuk di kelas dia. Karena di sini saya tanya, orang tuanya tidak ada di dekat dia, dia hanya tinggal dengan neneknya. Ya, jadi di sini jadi anak itu perilakunya mengganggu temannya aja karena dia ingin diperhatikan oleh gurunya. Nah, jadi dia merasa kasih sayang dia tidak mendapatkan kasih sayang. Jadi dengan gurunya memperhatikan, maka dia akan mendapatkan kasih sayang dari gurunya. Atau dia pengen ada temannya yang melapor kepada neneknya bahwa anak ini, Bu, si Abid nakal. Jadi neneknya memperhatikan dia. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Di sini mungkin anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka suka mencoba hal-hal yang baru. Jadi kalau ada anak murid kita yang memiliki ide-ide yang baru, kita dengarkan ya Bapak Ibu ya. Siapa tahu ide-ide itu memang mereka menganggap bahwa mereka juga biasanya selalu ingin mencapai yang terbaik. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Di sini maksudnya bukan bebas sebebas-bebasnya ya. Anak-anak kita bebaskan untuk berlaku yang bagaimana aja. Jika ada anak didik kita yang perilakunya mungkin tidak kita inginkan, mungkin aja anak ini menginginkan bahwa mereka suka mencoba-coba sesuatu. Ya. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan. Biasanya anak-anak yang kebutuhan akan kesenangan ini dia suka bergurau, melucu. Bahkan saat mereka bertingkah laku, mereka biasanya masih terlihat lucu. Apalagi untuk kelas 1 SD. Oke Bapak Ibu, karena di sini kami berdua sebagai saling berbagi budaya positifnya, saya dan Ibu Marita, untuk materi yang selanjutnya menyampaikan paparan tentang keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi kepada Ibu Marita. Silakan melanjutkan. Adapun kegiatan budaya positif pada yang lainnya, yaitu
Contoh penerapan budaya positif pada kegiatan sehari-hari antara lain menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembelajar berupa salawat dan doa, serta profil pelajar Pancasila dan yel-yel sekolah dasar. Penerapan budaya positif ini kami lakukan setiap harinya di halaman sekolah. Berikut adalah video kegiatan yang kami lakukan. Siswa-siswi menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, siswa-siswi kami bersalawat yang dipimpin oleh salah seorang siswa lainnya. Suaranya sayang. Suaranya. Suaranya mana? Suaranya. Ananda kami bersalawat dilanjutkan dengan pembacaan doa selamat agar selalu diridhoi oleh Allah dan selalu terhindar dari segala mara bahaya. Kegiatan selanjutnya kami adalah tepuk profil pelajar Pancasila dan yel-yel sekolah dasar. Sekolah dasar dan berkarakter hebat. Sekolah dasar dan berkarakter hebat. Sebagai penutup kegiatan kami membiasakan anak untuk bersalam-salaman sebelum memasuki kelas masing-masing. Sana. Tunggu. Apalah bertukar-tukar sayang.
Ya, nak, ya, 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 ya. Kita lanjut. Ya, jangan sampai terputus ya. Ya, ya. Ayo. Ayo, siap-siap yang lainnya. Ayo, jangan sampai terputus ya. Buka topinya kalau bersalaman. Nah. Jangan topinya yang kena tangan ibu sakit nih. Ya, dibuka topinya kalau bersalaman tuh. Ayo lanjut, nah lanjut. Jangan sampai terputus. Dibuka topinya. Penerapan budaya positif lainnya yang dilakukan di sekolah saya adalah penerapan budaya positif pada kegiatan mingguan, antara lain upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin. Kemudian pembacaan surat Yasin dan terkadang diselingi dengan ceramah-ceramah pendek atau pildacil oleh siswa-siswi. Kemudian kegiatan mingguan juga yang kami laksanakan adalah kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan ini memilih 2 tema. Yang pertama adalah tema kewirausahaan sebagai program sekolah penggerak yang kami laksanakan dengan kegiatan Ayo Bertanam Sayur Sehat. Kegiatan proyek penguatan pelajar Pancasila yang kedua adalah kegiatan memanfaatkan barang-barang bekas. Kegiatan proyek memanfaatkan barang-barang bekas ini telah kami mulai pada awal pembelajaran dengan harapan proyek pembelajaran ini nantinya akan menghasilkan suatu karya yang berguna bagi peserta didik, orang tua, sekolah, dan bahkan nantinya bisa dipasarkan pada saat kegiatan pameran proyek profil pelajar Pancasila yang diadakan di akhir semester. Penerapan budaya positif kegiatan mingguan yang kami lakukan juga adalah senam. Senam yang dilaksanakan pada setiap hari Sabtu, siswa-siswi bukan hanya melakukan senam PGRI, tetapi juga kami melakukan kegiatan senam profil pelajar Pancasila. Di samping penerapan budaya positif yang dilakukan oleh siswa-siswi di halaman sekolah, saya juga melakukan penerapan budaya positif khusus di kelas saya di kelas 1A. Sebelum masuk kelas, jika suasana pada hari itu mendung yang tidak memungkinkan siswa saya untuk berbaris di halaman, saya akan meminta siswa saya untuk berbaris di depan kelas dengan melakukan kegiatan rutinan kami, yaitu bersalaman sesuai kehendak siswa. Sebelum memulai pelajaran, saya juga membiasakan siswa saya untuk menerapkan budaya positif dalam hal berdoa sebelum belajar. Tambahkanlah ilmu padaku, berilah
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kegiatan pembelajaran, jika siswa dan siswi saya merasa bosan, saya sekali mengajak mereka untuk bernyanyi bersama. Salah satunya adalah pada video berikut ini mereka menyanyikan lagu Jika Kau Suka Hati secara bersama-sama agar pembelajaran berikutnya mereka menjadi semangat, dan ini juga sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati, yaitu bermain dan belajar bersama. Kalau kau suka hati pegang hidung. Kalau kau suka hati bilang. Kalau kau suka Inilah serangkaian kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan, yaitu penerapan budaya positif. Berikut adalah testimoni dari salah seorang rekan guru di sekolah saya, yaitu Ibu Sarifah Harliza, SPD. Yang terus berlanjut dilakukan oleh murid. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni juga diberikan oleh Bapak Isha Nuryandi. Beliau adalah guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang juga adalah guru bidang studi di kelas saya, yaitu kelas 1A. Siswa menjadi tahu apa kesalahan dan cara mengatasinya. Sukses, semangat untuk Ibu sendiri teman melakukan perubahan buat kemajuan sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi terhadap kegiatan aksi nyata yang saya lakukan hari ini adalah apa yang telah saya lakukan. Semoga kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Saya juga meminta umpan balik dari rekan-rekan sejawat dan siswa-siswi saya yang ada di kelas agar aksi nyata yang saya lakukan bisa memberi ke arah perbaikan yang positif buat siswa dan sekolah saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.